Anda ini berbahaya sekali. Anda memecah belah umat ketika Anda baru saja dilantik. Statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi. Saya bicara tentang Jakarta yang dulu di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah. Pribumi sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang masa itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, ya, karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata. Sekali lagi orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya, punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut, silakan lihat rekam jejak. Rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang. Dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan. Tapi justru di era Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama. Sehingga sampai hari ini dampaknya kata orang sangat dirasakan adanya konflik. Bahkan Pak, waktu awal-awal tahun kemarin itu, lagi orang rame-rame cari gubernur, calon gubernur, saya itu sudah bilang, ini kasihan yang bakal maju calon gubernur Jakarta ini. Mesti bonyok-bonyok. Karena pasti pertarungannya luar biasa. Karena saya tidak membayangkan ketika komentar itu that I will be on that spot, Pak. Bener, pasti mandi fitnah, pasti udahlah, macam-macam udah. Betul, Pak. Dan itu recorded, teman-teman semua tahu. Tapi saya katakan, saya bedakan antara cita-cita dan misi. What I'm carrying is a mission. Saya merasa punya misi tanggung jawab. Kenapa? Saya nggak bisa membayangkan, Pak. Ketika saya waktu itu ditanya, saya diteleponnya jam 1:30 malam, Pak Anies, Anda bersedia nggak jadi calon gubernur? 1:30 malam, Pak. Dan saya harus memutuskan ya apa tidak. Istri saya tidur, ibu saya di Jogja, Pak. Mau tanya sama siapa lagi coba? Jangan cari istriku. Saya putuskan siap. Saya bilang saya jalani. I will explain later why. Saya tidak bisa membayangkan harus menjawab apa sama anak-anak saya nanti, Pak. 20-30 tahun lagi kalau anak-anak saya itu tanya, mereka manggil saya Abah. Abah, waktu Abah dipanggil untuk ikut ngurusin Jakarta, Abah kenapa tidak mau? Saya mau jawab apa, Pak? Oh, saya maunya kerja yang penuh tepuk tangan. Saya mau kerjanya di lingkungan pendidikan yang dipuji-puji semuanya, Pak. Yang nggak ada konflik, yang tidak ada tantangan, yang penuh dengan puji-pujian. Jalan ramai, yang penuh dengan segala macam hingar-bingar. Saya katakan saya pilih ambil tanggung jawab, meskipun punya konsekuensi yang tidak besar. Tapi saya katakan pada mereka, yang tidak kecil, saya katakan mereka, nak, ayahmu kalau dipanggil untuk ikut tanggung jawab, ayahmu nggak akan mundur, ayahmu akan siap untuk mengatakan saya ingin tanggung jawab untuk Republik ini. Saya mau tanggung jawab. Bawa misi apa? Pak, nanti kalau saya 1 tahun di hari akhir nanti, di akhirat saya, Pak, kita belum tahu ya nanti ke sana. Kalau kakek saya ketemu, saya tanya, Nis, kita generasi ini ikut bikin Republik, kalian mau disuruh ikut ngurusi Republik nggak mau ya? Maunya mikirin diri sendiri ya? Maunya mikiri kekayaan sendiri, mikiri keluarga saja ya? Anda nggak mau mikirin. Lalu kita ketemu orang-orang seperti Natsir, seperti Hatta, seperti yang menghibahkan semuanya buat Republik. Terus kita mau bilang apa sama mereka? Mohon maaf ya, eranya berbeda. Gak bisa. Saya ambil. Karena itu pendekatannya. Kenapa saya jawab ini, Pak Dr. Paulus? Karena saya akan membawa pendekatan yang berbeda di Jakarta. Saya akan menjadikan ini exactly what you said. Educating city. Yaitu membangun dengan gerakan. Movement to develop Jakarta. Gerakan. Bukan program. Kami tidak akan melakukan program, kami akan melakukan gerakan. Pemimpin menggerakkan. Bapak Ibu sekalian, Republik ini dibangun dengan gerakan. Bukan dibangun, kalau Republik ini dibangun pakai program, Pak, nggak bertahan, Pak. Coba bayangkan, kalau pendekatan program itu artinya apa? Semua dikerjakan oleh pemerintah, rakyat bayar pajak, rakyat nyoblos, rakyat menonton. Itu program. Kalau gerakan, maka rakyat bayar pajak, rakyat nyoblos, rakyat ikut berpartisipasi, kolaborasi. Loh, kalau kita pakai pendekatan program, peristiwa 10 November tidak terjadi, Pak. Rakyat Surabaya itu akan bilang, monggo silahkan Kementerian Pertahanan berperang lawan Belanda. Semoga menang. Kalau kalah kami kritik, kalau menang kami puji. Enggak, semuanya ikut terlibat. Jadi, ketika kita bicara educating city, we are talking about getting everyone on board. Itu yang kami akan lakukan. Sebagai contoh, Pak, saya akan membuat program belajar jam 7 sampai jam 9 malam di Jakarta. Jam belajar di setiap kampung di seluruh Jakarta. Ini hari jam belajar bagi anak pekerja. Lalu siapa pertanyaan mengajari? Saya akan panggil, Pak, para mahasiswa, para profesional muda. Mari kita tanggung jawab ngurusi anak-anak di kampung-kampung itu. Bapak Ibu lihat Jalan Sudirman Tamrin. Belakangnya itu, Sudirman itu ada karet tengsin. Itu gedung tinggi, Pak, di depannya. Bapak datang ke belakang 200 meter di belakangnya. Di sana rasanya seperti 60-70 tahun di belakang kita. Oke? Yang saya akan lakukan apa? Saya akan panggil para pengurus gedung ini, semua CEO perusahaan itu. Saya akan katakan di belakang sana ada satu kelurahan. Satu gedung ini tanggung jawab membangun kelurahan di tempat itu sampai semuanya maju ke depan. Oke. Semua akumulasi pengetahuan Anda
sebagai manajer, sebagai profesional, bawa ke tempat yang nggak jauh-jauh, datangi tempat itu, urusi tempat itu, negara akan bangun. Saya siapkan tempat ruang belajarnya, saya siapkan ruang bacanya, tapi orangnya saya panggil semuanya untuk terlibat. This is a movement, that's not program. Kalau program apa yang dikerjakan Pak? APBD, rekrut orang, suruh ngerjain, kita semua diam nggak terlibat. Pak, apa yang terjadi? Saya pernah kerjakan ini Pak, namanya kelas inspirasi. Saya coba di Jakarta, tahunnya 2011. Saya panggil para profesional muda, ayo ngajar 1 hari di kampung-kampung di Jakarta. Kampungnya kumuh-kumuh Pak. Apa yang terjadi? Sekali mereka ngajar ke situ, nggak pengen meninggalkan kampung itu lagi. Dia ketemu dengan anak-anak yang dia ingin membantu, ingin terlibat. Apa sih yang terjadi? Rasa ini loh Pak. Ini loh yang saya katakan, rasa itu muncul. Mereka terlibat. Kenapa? Bapak Ibu semua kita yang di sini. Simple questions, if I may ask. 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, Bapak Ibu di mana semua? Di kampung, miskin semua lah. Mungkin kita semuanya juga miskin. Tapi apa yang terjadi? Begitu kita dibawa ke tempat ini lagi, kita akan sadar, saya mau angkat anak ini. Jadi, leadership yang ditawarkan adalah movement-based leadership, not a programmatic approach leadership. Itu yang akan ditawarkan. Dan saya akan panggil semuanya Pak untuk terlibat. Pak, kalau udah dipanggil begitu Pak, nggak lihat agama Pak. Nggak lihat agama, nggak lihat etnis. Saya beri contoh Pak. Indonesia mengajar. Ini contoh persis Pak. Indonesia mengajar. Saya bawa satu anak, direkrut perempuan, peranakan Tionghoa, lulusan ITB, IP-nya di atas 3,8. Sudah diterima beasiswa di Belanda. Asalnya Jakarta dari kota. Bapak lihat penampilannya langsung tahu, this is truly Chinese. Lalu lihat penampilannya. Tahu apa yang terjadi, Pak? Kami kalau menempat. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat ya, beberapa tahun yang lalu bagaimana Kick Andy ya, atau Andi Magnolia ini teman-teman itu mewawancarai Anies ya, dan dalam wawancaranya itu seolah tendensi ya, bagaimana ia mengatakan bahwa mempertanyakan bahwa Anies itu membuat perpecahan, Anies membuat sebuah isu sara dan sebagainya. Dan apa yang dikatakannya itu teman-teman ya, sampai akhirnya itu kan tidak terbukti ya. Anies selesai menjadi gubernur Jakarta dan masyarakat menerima pembangunan yang merata ya. Jakarta damai, Jakarta baik-baik saja, dan hal tersebut ya membuat Anies dipuji sekarang teman-teman. Bagaimana ia sukses ya melakukan program-programnya sebagai gubernur Jakarta kala itu. Dan kalau kita melihat bahwa memang Anies Baswedan ini adalah sosok pemimpin mantan gubernur yang fenomenal ya. Beliau setelah menjadi gubernur, beliau tidak menjabat di jabatan publik apapun ya. Dan akhirnya apa? Nama Anies tetap disanjung sampai hari ini teman-teman. Nama Anies tetap dimasukkan ke dalam daftar calon presiden 2029 ya. Artinya bahwa kekuatan politik Anies ini sangat luar biasa. Beliau benar-benar mempunyai rekam jejak yang baik sehingga masyarakat menilai bahwa apa yang ia kerjakan selama di Jakarta ternyata membuahkan hasil ya kan. Pondasi-pondasi pembangunan yang ia kerjakan ya itu luar biasa. Sehingga rakyat Jakarta ya masih percaya dengan Pak Anies teman-teman. Apalagi saat ini Anies sedang membangun partai ya, ini adalah sebuah hal yang luar biasa ya, hal yang sangat-sangat baik sekali teman-teman. Kemudian kalau kita melihat bahwa 2009 ini kurang lebih 4 tahun lagi ya, artinya bahwa untuk menjadi seorang capres ya, dia harus mempunyai kekuatan-kekuatan di rumpun bawah. Nah, Anies sudah memenuhi syarat itu ya. Syaratnya apa? Kalau kita melihat bagaimana Anies membangun partainya, teman, Gerakan Rakyat ya, ini sudah menjalar ke bawah. Anies sering, kalau kita melihat ya di media sosial, Anies melantik setiap pengurus-pengurus Gerakan Rakyat ini ya untuk menjadi pengurus, itu adalah bertujuan untuk politik 2029. Bagaimana menurut kalian?